Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga anak-anak di rumah selalu sehat, selalu bersemangat meskipun harus belajar dari rumah. Sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Anak-anak, pada hari ini kita akan belajar materi tema 5, subtema 3, pembelajaran 4, 5, dan 6. Sebelum belajar, jangan lupa dipersiapkan terlebih dahulu buku siswa dan alat tulisnya ya. Apa saja yang akan kita pelajari hari ini? Oke, hari ini kita akan belajar bersama materi tentang yang pertama, manfaat keberagaman wirausaha dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua, hari ini kita akan belajar membuat buklet sederhana. Dan yang ketiga, kita juga akan belajar untuk mengisi formulir ujian khusus sesuai dengan petunjuk secara benar. Anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya kalian sudah belajar banyak tentang wirausaha. Nah, sekarang kita akan belajar menjadi wirausaha cilik. Kira-kira apa saja ya yang harus diperhatikan pada saat kita akan memulai sebuah usaha? Yuk kita cari tahu. Sebelum mempelajari lebih jauh, coba kalian perhatikan foto berikut ini. Adakah yang tahu siapakah sosok yang ada di foto ini? Tepat sekali, beliau adalah Bob Sadino, biasa dipanggil dengan sebutan Om Bob. Beliau dikenal sebagai pengusaha yang nyentrik karena dalam berbagai kesempatan beliau sering memakai setelan kemeja lengan pendek dan celana pendek seperti yang ada di dalam foto. Untuk lebih mengenal siapa itu Bob Sadino, mari kita simak video berikut ini.
Bagaimana videonya? Sangat menginspirasi ya. Video tadi menceritakan tentang perjuangan Bob Sadino mencapai kesuksesan. Beliau adalah seorang wirausahawan sukses dari Indonesia yang berbisnis di bidang pangan dan peternakan. Sosok yang ramah serta bersahaja menjadikan beliau ini dikenal sebagai pengusaha dan menjadi panutan banyak pengusaha muda di Indonesia. Ayo, siapa yang tahu apa itu arti dari wirausahawan? Hebat sekali. Wirausahawan adalah orang yang melakukan aktivitas wirausaha. Menjadi seorang wirausahawan yang sukses itu tidak semudah yang kita bayangkan. Seperti Om Bob Sadino tadi, kesuksesan beliau tidak didapat dengan cara yang mudah. Penuh dengan perjuangan dan penuh dengan pengorbanan. Serta tidak jarang pula harus mengalami kegagalan. Namun, beliau tetap bangkit dan melanjutkan usahanya sampai menjadi sukses hingga beliau menghembuskan nafas terakhirnya. Kalian juga bisa loh menjadi pengusaha sukses seperti Om Bob Sadino. Untuk mencapainya, kalian juga harus bekerja keras. Selain itu, kalian juga harus memiliki kemauan yang keras, mental, serta tekad yang ulet, serta tidak takut untuk mengambil risiko. Nah, anak-anak, untuk menambah wawasan kalian tentang wirausaha, silahkan kalian baca percakapan antara Udin, Siti, dan Pak Gino yang ada di buku siswa halaman 159 sampai 161. Dan tugas pertama kalian nanti adalah menjawab pertanyaan yang ada di buku siswa halaman 161 sampai 162. Kerjakan di buku tugas ya. Nah, sekarang kita akan belajar untuk membangun sebuah usaha impian. Sekaligus nanti ini sebagai tugas yang kedua. Kira-kira apa saja ya langkah-langkahnya? Yuk kita bahas. Kira-kira apa saja ya langkah-langkahnya? Yuk kita bahas. Langkah yang pertama, tentukan jenis usaha impianmu. Kalian harus menentukan usaha apa yang kalian pilih. Usaha yang kalian pilih bisa berupa usaha yang menghasilkan barang ataupun juga usaha yang menghasilkan jasa. Perhatikan juga bakat, minat, serta kebutuhan di sekitar kalian. Nah, sekarang kita akan belajar untuk membangun usaha impian. Sekaligus nanti sebagai tugas kalian yang kedua. Kira-kira apa saja ya langkah-langkahnya?
Yuk kita bahas. Langkah yang pertama adalah tentukan jenis usaha impianmu. Sebelum kalian memutuskan untuk membuka usaha, tentukan terlebih dahulu usaha apa yang akan kalian pilih. Bisa usaha yang menghasilkan barang ataupun usaha yang bergerak di bidang jasa. Jangan lupa perhatikan juga bakat, minat, serta kebutuhan yang ada di sekitar kalian. Langkah yang kedua, tentukan target konsumen. Siapa saja kira-kira yang akan membeli produk kita. Target ini ditentukan oleh jenis usahanya. Bisa anak-anak, bisa remaja, ataupun orang tua. Dan langkah yang ketiga, tentukan harga jual produk. Sebelum menentukan harga jual, pertimbangkan terlebih dahulu modal yang digunakan, bahan dasar, serta target konsumen. Langkah yang keempat, tentukan tempat usaha. Kalian bisa menempatkan usaha itu di toko, stand, warung, ataupun di tempat yang lainnya. Langkah kelima, tentukan strategi pemasaran. Strategi ini berkaitan dengan cara memasarkan produk supaya produk ini dikenal oleh masyarakat luas. Dan langkah yang terakhir adalah tentukan sikap yang harus diterapkan agar usaha yang dijalankan dapat berjalan dengan sukses. Nah, anak-anak, langkah 1 sampai 6 tadi silahkan kalian tulis dalam bentuk peta pikiran dan disertai dengan gambar yang menarik. Sebagai pelaku wirausaha, kita dapat menempuh banyak cara untuk mempromosikan usaha yang kita punya. Sebagai pelaku wirausaha, kita dapat menempuh banyak cara untuk mempromosikan usaha kita. Tujuannya supaya usaha kita banyak dikenal oleh masyarakat luas, yang nantinya akan membantu kita untuk memasarkan produk yang kita tawarkan. Kalian dapat mempromosikannya melalui berbagai reklame seperti poster, logo, ataupun embalase yang sudah kalian pelajari pada pertemuan sebelumnya. Nah, hari ini kita akan mempelajari satu jenis reklame lagi, yaitu buklet. Ayo, ada yang sudah tahu belum apa itu buklet? Tepat sekali. Buklet adalah buku kecil yang berfungsi sebagai selebaran. Sekarang mari kita amati gambar berikut ini. Ini adalah contoh beberapa buklet. Dalam wirausaha, buklet dapat berfungsi sebagai salah satu media promosi. Kelebihan buklet sebagai media promosi adalah ukurannya yang kecil, sehingga dapat dengan mudah dibawa kemana-mana dan dapat dengan mudah dibagikan kepada orang lain. Selain itu, buklet lebih menarik perhatian konsumen karena disertai dengan gambar ilustrasi dan
disertai juga dengan penjelasan singkat mengenai hal yang ingin dipromosikan. Buklet dapat memuat informasi, deskripsi, gambar, ataupun foto tentang suatu produk. Buklet itu sendiri terdiri atas cover, daftar isi, dan isi atau inti dari produk yang akan kita promosikan. Nah, tugas kalian yang ketiga adalah membuat buklet sederhana seperti yang ada di gambar berikut ini. Kalian juga boleh mengkreasikan buklet sendiri loh, supaya buklet kalian lebih menarik konsumen. Langkah yang pertama, pilihlah kertas dan tentukan jumlah halaman. Kalian bisa menggunakan kertas apa saja. Bisa kertas folio, kertas A4, atau kertas gambar. Jumlah kertasnya juga disesuaikan dengan isinya ya. Sebelum membuat buklet, kalian harus memilih temanya terlebih dahulu. Selanjutnya, perhatikan langkah-langkah membuat buklet berikut ini ya. Langkah yang pertama, pilihlah kertas dan tentukan jumlah halamannya. Kalian bisa menggunakan kertas apa saja. Bisa kertas folio, kertas A4, atau kertas gambar. Jumlah kertasnya juga bisa disesuaikan dengan isinya. Langkah yang kedua, lipatlah setiap kertas menjadi 2 bagian yang sama besar. Selanjutnya, langkah yang ketiga, tumpuk kertas yang sudah kalian lipat tadi sehingga membentuk sebuah buku. Dan langkah yang keempat, tentukan apa yang akan kalian tuangkan di dalam setiap halaman. Misalnya cover, daftar isi, atau isi. Langkah yang kelima, buatlah gambar dan tulisan pada setiap halaman. Dan langkah terakhir, warnai gambar agar tampilannya lebih menarik. Sekarang kalian sudah kelas 6. Sebentar lagi kalian akan menghadapi ujian sekolah atau madrasah. Pada saat mengikuti ujian sekolah nanti, kalian harus mengisi formulir ujian sekolah. Ayo, sudah tahu belum cara mengisi formulir ujian sekolah? Sekarang, coba perhatikan contoh formulir ujian sekolah berikut ini. Kalian juga bisa membuka buku siswa halaman 171.
Selamat mencoba di rumah anak-anak. Oke, hari ini kita sudah belajar banyak tentang wirausaha. Jangan lupa tugas-tugasnya diselesaikan ya. Tetap semangat belajar di rumah. Jaga kesehatan, cuci tangan dengan sabun, dan pakai masker jika keluar rumah. Indonesia lawan Corona. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya dan selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.